alhamdulillah wa syukurillah. See you again guys ya pada episode saya kali ini. Welcome back. Insyaallah kalian selalu dalam rahmat Tuhan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam kesuksesan dan keberkahan selalu. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat kita juga ya guys ya. Oh ya guys, pada kesempatan kali ini saya ingin sekali mengangkat tentang masalah ini guys. Kok saya tertarik banget membicarakan tentang masalah behavior yang ada kaitannya korelasinya dengan bawaan lahir. Wow, seperti apa itu ya guys ya? Sebenarnya apakah sebetulnya perilaku atau behavior itu behavior kita itu bukan bawaan lahir gitu. Nah ini sebetulnya para orang tua ini wajib tengok nih guys, wajib lihat ini sebetulnya juga untuk diri kita masing-masing ya guys ya. Sebetulnya gini guys ya, kalau kita lihat sebetulnya setiap manusia itu kan punya gen dan juga DNA yang berbeda gitu, sehingga jarang ada yang mempunyai muka yang mirip gitu, kecuali kembar identik gitu guys ya. Nah masing-masing orang itu punya perbedaan fisik guys ya. Bahkan kalau kita lihat pada saudara kembar pun yang identik pun itu masih ada perbedaannya. Kalau kita lihat perbedaan fisiknya masih terlihat. Kalau kalian ingat pakar psikolog anak yaitu Kak Seto dan Kak Kresno guys, itu dia ada meskipun kembar identik ya, kembar identik tuh kembar satu sel telur ya guys ya, yang mirip banget kalau kita lihat, tapi pasti kalau kita lihat ada perbedaan. Kalau kita teliti lebih dalam lagi tuh ada perbedaan fisiknya sebetulnya meskipun tuh kecil gitu. Nah kalau kita lihat guys, penampilan fisik yang kelihatan ini sebetulnya seperti warna dan hairstyle, gaya rambut, yaitu tinggi atau pendek, atau bentuk wajah, bentuk hidungnya, bentuk apalagi yang mulutnya, bahkan kalau kita bentuk alisnya itu juga berbeda pada setiap orangnya gitu. Perbedaan ini guys kalau kita lihat itu terbentuk akibat karena apa? Karena perbedaan gen juga DNA yang dimiliki masing-masing orang sebetulnya begitu. Nah ya guys, sekarang pertanyaan gini, bagaimana nih sifat dan perilaku seseorang gitu? Apakah dia terbentuk juga dari gen dan DNA gitu kan? Jadi pertanyaan. Nah, dari mana asalnya dan apakah genetik ini mempengaruhi behavior, perilaku seseorang gitu? Nah, sama seperti perbedaan fisik guys. Setiap orang itu juga mempunyai perbedaan sifat, habit atau kebiasaan, juga perilaku behaviornya. Tapi pertanyaan yang masih menjadi misteri nih guys ya sampai saat ini itu sebetulnya adalah apa yang membentuk perilaku juga kebiasaan seseorang gitu. Apakah hanya lingkungan atau genetik itu juga berkontribusi dalam hal tersebut? Nah kalian simak terus pembahasan saya guys kali ini, insya Allah bermanfaat. Nah begini guys, sekarang apakah sebetulnya perilaku ini dipengaruhi genetik? Itu ya pertanyaannya mungkin. Nah sebetulnya gini guys, teori yang pernah ada itu mengatakan sebetulnya bahwa masing-masing DNA yang terdapat di dalam gen manusia itu akan mempengaruhi kerja sel guys. Proses kimiawi pada DNA ini akan menghasilkan surat perintah yang berbeda-beda, different pada masing-masing sel gitu. Nah pada saat sel tersebut guys melakukan perintah yang sudah dibuatkan, maka hal ini kemudian secara tidak langsung itu akan mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang gitu guys. Tapi guys, teori ini tuh masih menjadi perdebatan sih sebenarnya, karena kenapa? Karena perilaku yang muncul itu tidak lepas dari lingkungan. Nah, dari teori ini itu muncul pernyataan sebetulnya bahwa dua orang individu yang mungkin memiliki persamaan genetik ya guys ya, seperti saudara kembar identik gitu ya, kembar identik atau satu sel telur itu yang memiliki kesamaan gen itu sekitar 99% atau 99% itu mempunyai perilaku yang different, berbeda, karena hidup di lingkungan yang berbeda
dan 2 orang individu yang tidak ada kemiripan genetik. Tinggal di lingkungan yang sama setiap hari juga mempunyai perilaku berbeda gitu guys. Nah begini guys, sekarang ada research penelitian tentang pengaruh genetik terhadap perilaku manusia. Sudah banyak sih penelitian guys ya, research yang dilakukan untuk menjawab hal tersebut sebenarnya guys. Tapi tetap aja belum ada jawaban yang pasti sampai sekarang. Nah, hal ini terjadi karena sangat susah untuk mengetahui seberapa besar sih gen dan lingkungan itu mempengaruhi seseorang dalam berperilaku, dalam mengambil keputusan, atau melakukan kebiasaannya, habitnya gitu. Sebenarnya guys, penelitian-penelitian atau research itu bahkan sudah dilakukan pada banyak objek ya, seperti anak kembar identik dan fraternal. Bahkan pada kelompok orang yang memiliki sindrom mental guys gitu. Begini guys, sebetulnya ada sebuah riset lain juga sebetulnya guys. Ini sudah dilakukan dan melibatkan penderita sindrom Williams namanya. Nah, sindrom ini itu cukup langka dan menyebabkan penderitanya itu mengalami berbagai kekurangan, yaitu gangguan belajar sesuatu, mempunyai kepribadian yang unik, kemampuan intelektual juga rendah gitu guys. Nah, sebetulnya tidak hanya masalah pada kemampuan psikis saja guys ya. Nah, sindrom Williams ini menyebabkan penderitanya itu mengalami penyakit jantung dan pembuluh darah gitu. Kemudian para peneliti ini sebetulnya guys, dalam penelitian itu mengukur kemampuan otak responden mereka dengan melakukan berbagai tes lah guys, seperti tes kemampuan bahasa dan tes kemampuan mengingat. Nah itu ada itu guys. Nah begini ya guys, research atau peneliti ini mencoba untuk mengerti dan menemukan hubungan antara gen dan perilaku dengan melihat perilaku pada penderita sindrom Williams itu guys. Nah sebetulnya setelah itu mereka tuh berhasil menemukan adanya perbedaan sistem kerja otak pada penderita Williams dibandingkan dengan orang yang normal guys gitu. Nah hal ini sebetulnya kalau bisa kita lihat bahwa memang genetik ini bisa berpengaruh pada perilaku dan kehidupan sosial seseorang gitu. Tapi sebetulnya guys, hal mengejutkan muncul dari hasil penelitian itu sebetulnya guys, yaitu diketahui bahwa otak pada penderita sindrom Williams ini kembali bekerja dengan normal setelah mereka tuh beranjak dewasa gitu. Dan peneliti pun sebetulnya mengatakan bahwa terdapat pengaruh lingkungan pada penderita sindrom Williams guys gitu. Nah sekarang gini guys, lingkungan itu sebetulnya tidak kalah penting dalam menentukan perilaku. Kenapa saya katakan demikian? Karena di penelitian lain itu malah mengatakan bahwa perilaku antisosial seseorang itu sudah ada di dalam gen orang tersebut sebenarnya guys. Hal ini berarti mengatakan bahwa antisosial itu kalau kita lihat itu merupakan bawaan dari lahir guys gitu. Nah, research atau penelitian yang dilakukan pada sekitar kurang lebih 1.300 anak remaja yang berumur 17 sampai 19 tahun ya guys, itu di Swedia waktu itu penelitiannya. Itu menemukan bahwa pada anak yang cenderung anti dengan kehidupan sosial, yang pasif, juga dia menarik diri dari lingkungan, itu mempunyai lebih banyak monoamine oksidase A atau MAOA, yaitu sejenis zat perantara yang ada di sistem saraf yang berfungsi untuk mengantarkan sinyal antar sel saraf. Gitu. Jadi dari penelitian ini juga ditemukan bahwa sebenarnya guys, remaja yang memiliki MAOA tinggi itu mempunyai pengalaman kekerasan di masa kecilnya guys. Jadi kalau kita lihat di sini kita dapat simpulkan bahwa genetik itu memang mempengaruhi perilaku seseorang. Tapi hal itu tidak terlepas dari lingkungan juga pengalaman yang pernah dialaminya guys gitu. Jadi insyaallah demikian ya guys, insya Allah bermanfaat sharing ilmu saya kali ini guys ya. Dari kita mengatakan bahwa sebetulnya benar nggak sih perilaku manusia itu adalah bawaan dari lahir, dan ternyata udah terjawab ya guys. Oke guys, insya Allah sharing ilmu kali ini bermanfaat. Akhirul kata saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.